Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Selvi dari kelas 4A Manajemen dengan NPM 221100016. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Mia Kusmiati SEMM CTMS MCE selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu. Definisi. Kualitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan pelanggan. Perkembangan kualitas dalam 100 tahun terakhir yaitu terbagi 4. Yang ke-1 ada inspeksi dengan ciri-cirinya. Yang ke-1 pemeriksaan menggunakan sistem berbasis sederhana. Yang kedua, tim mengawas untuk memeriksa, mengukur, dan menguji produk. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan pada berbagai tahap pembuatan. Yang keempat, produk yang tidak sesuai dipisahkan, dibuang, dikerjakan ulang, atau dijual dengan harga rendah. Yang kedua ada kontrol kualitas. Ciri-cirinya yang ke-1 fungsi penerimaan diganti dengan fungsi kolektif. Yang kedua, pemeriksaan pengujian produk dilakukan pada berbagai tahapan manufaktur. Yang ketiga, rencana inspeksi menggunakan pengambilan sampel. Yang keempat, kontrol kualitas statistik digunakan untuk mengendalikan proses. Yang ketiga ada jaminan kualitas. Ciri-cirinya yang ke-1 ada kontrol kualitas diganti dengan jaminan kualitas. Yang kedua, penekanan ditempatkan pada kualitas proses. Yang ketiga, perencanaan kualitas dan manual kualitas disiapkan dengan tujuan untuk memasukkan kualitas ke dalam proses manufaktur. Yang keempat ada manajemen kualitas total. Dengan ciri-cirinya yang ke-1 ada total quality management, mencakup semua jenis industri, manufaktur, serta servis. Yang kedua ada implementasi, membutuhkan visi yang jelas. Yang ketiga ada total quality management, sangat menekankan pada fokus pelanggan. Yang keempat, total quality management, untuk mencapai kualitasnya perlu adanya pelatihan. Yang kelima, total quality management memberi kepercayaan besar pada proses bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, pencapaian mutu. Definisi. Tonggak pertama pencapaian kualitas adalah pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Aspek kualitas yaitu terbagi dua. Yang ke-1, kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan. Yang kedua, kualitas kesesuaian adalah spesifikasi desain sesuai dengan yang ditetapkan. Pengendalian mutu. Menurut Alford and Beauty, pengendalian kualitas adalah mekanisme di mana produk dibuat untuk mengukur hingga spesifikasi yang diterapkan dari permintaan pelanggan dan diubah menjadi persyaratan teknik dan manufaktur untuk memastikan kualitas produk. Kontrol kualitas ilmiah menggali 3 fungsi berbeda. Di antaranya yang ke-1, fungsi penerimaan mengacu pada pemeriksaan barang dengan spesifikasinya sehingga memisahkan dan menolak barang yang rusak. Yang kedua, fungsi pencegahan mengacu pada identifikasi cacat dalam bahan, komponen, proses pemesanan, atau orang untuk memperbaiki tanggung jawab. Yang ketiga, fungsi jaminan mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik kualitas produk dijamin untuk memenuhi standar kinerja. Jenis pengendalian mutu atau inspeksi. Inspeksi persen. Inspeksi persen adalah inspeksi di mana setiap bagian diverifikasi terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Inspeksi pengambilan sampel. Inspeksi pengambilan sampel ditentukan berdasarkan hasil inspeksi dari beberapa potongan yang diambil dari setiap lot pengiriman. Jika sampel sesuai dengan spesifikasi, seluruh lot diterima. Jika tidak, maka ditolak. Selanjutnya ada kurva karakteristik operasi OC. Yang ke-1, kurva OC didasarkan pada asumsi bahwa jika lot besar dibandingkan dengan sampel, probabilitas kurva OC akan mengikuti distribusi binominal. Yang kedua ada kurva OC yang ditarik
Untuk ukuran sampel N dan jumlah cacat yang terkait C memberikan probabilitas bahwa pengambilan sampel akan menerima banyak yang berisi persentase cacat tertentu yang ditawarkan. Yang ketiga ada hanya 2 titik pada kurva yang cukup untuk menentukan kurva OC. Selanjutnya, kurva parameter kurva OC terbagi 4. Yang ke-1 ada resiko produsen atau A, adalah probabilitas bahwa lot yang bagus akan ditolak oleh rencana pengambilan sampel. Yang kedua, resiko konsumen atau V, adalah probabilitas bahwa lot yang buruk akan diterima oleh rencana pengambilan sampel. Yang ketiga, tingkat kualitas yang dapat diterima adalah persentase cacat maksimum. Yang keempat ada lot toleran percentage deficit type, adalah tingkat cacat di mana lot dianggap buruk. Rencana sampling terbagi 3. Yang ke-1 ada rencana pengambilan sampel tunggal, yang kedua ada rencana pengambilan sampel ganda, yang ketiga rencana pengambilan sampel berganda. Manajemen kualitas total. Total Quality Management adalah sebuah metode di mana manajemen dan karyawan dapat terlibat dalam peningkatan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Ini adalah kombinasi alat kualitas dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan mengurangi kerugian akibat praktik yang boros, mencakup semua fungsi aktivitas karyawan dan proses organisasi. Prinsip TQM. Yang ke-1 ada fokus pada pelanggan, yang kedua peningkatan kualitas secara berkelanjutan, yang ketiga peningkatan operasi secara sistematis. Manfaat TQM terbagi 6. Yang ke-1 ada kepuasan pelanggan yang lebih besar, yang kedua biaya lebih rendah, yang ketiga daya tanggap yang lebih tinggi terhadap kebutuhan pelanggan, yang keempat tingkat produktivitas yang lebih tinggi, yang kelima membuat organisasi kompetitif, yang keenam peningkatan pengiriman. Dan yang terakhir, materi bagan kontrol untuk pengendalian proses. Tujuan mendasar dari pengendalian proses adalah untuk mengembangkan sistem yang membedakan antara variasi karena penyebab kebetulan dan dapat dialihkan sehingga yang terakhir dapat diidentifikasi dan dihilangkan sehingga meningkatkan kualitas produk. Sekian pembahasan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.